Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mem, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Safitri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2005-110623. Mahasiswi dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas media pembelajaran bahasa Inggris dengan dosen pengampu DRA Adni Prawati MA. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita dengar dengan RPP dengan mata pelajaran bahasa Inggris, materi pokoknya Describing People. Mari kita lihat. Baik, yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang. Selanjutnya yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sederhana tentang orang dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Karena saya di sini menggunakan projected media, jadi saya menggunakan PowerPoint dalam media pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu diperlihatkan PowerPoint kepada peserta didik agar dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu diberikan situasi kepada peserta didik agar dapat mendeskripsikan makna dalam teks deskriptif, lisan, dan tulis sederhana. Selanjutnya teman-teman bisa melihat tujuan pembelajaran lainnya di layar. Next, kita selanjutnya akan bahas tentang materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran akan saya lampirkan nanti. Next, kita akan bahas tentang metode pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan metode yang pertama yaitu tanya jawab, yang kedua yaitu diskusi. Dengan media pembelajarannya yang saya gunakan, karena saya menggunakan projected media, jadi saya menggunakan PPT atau PowerPoint. Berikut saya akan lampirkan media pembelajaran berupa PPT. Jadi tampilannya seperti ini PPT. Nanti dia berupa slide-slide dan berisi tentang materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya itu adalah worksheet atau lembar kerja siswa. Dengan alat atau bahan yang digunakan seperti laptop, HP, ataupun komputer. Sumber belajar ini bisa kita akses dari 3 link yang saya lampirkan. Berikut adalah link-link yang saya cari untuk mengisi materi-materi yang ada di PowerPoint. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya sebutkan sebelumnya yaitu terlampir. Nah, berikut ini adalah lampiran-lampiran dalam materi pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah instrumen penilaian. Lampiran-lampiran ini sangat berguna untuk calon seorang guru dalam kelancaran proses mengajar. Yang pertama yaitu bahan ajar atau materi pembelajaran tentang descriptive text. Jadi RPP ini dikhususkan untuk describing people atau mendeskripsikan seseorang. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosialnya apa sih? Jadi fungsi sosial dari descriptive text ini yaitu menggambarkan bagian dari orang. Yang kedua yaitu struktur teks. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua adalah description. Yang pertama identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu maksudnya mengidentifikasikan orang yang akan dideskripsikan. Yang kedua description. Nah, description ini artinya menggambarkan ciri atau penampilan fisik orang yang akan dideskripsikan. Selanjutnya adalah language features atau unsur-unsur kebahasaan. Nah, ada beberapa unsur-unsur kebahasaan yang dapat teman-teman lihat di layar. Ada 5. Yang pertama adalah kata benda, kedua kata sifat, 3 ejaan, 4 ucapan, 5 rujukan kata. Nah, topik dalam EPP ini adalah pengajaran tentang perilaku serta sifat seseorang. Describing people. Dia ada menggunakan formula of simple present tense nominal. Nah, selanjutnya ada to be,
yang kita ketahui dari dasar-dasarnya seperti Ayu, Dewi, si, he, it. Dan mana A itu am, he, she, it itu is, you, they, we itu are. Selanjutnya adalah adjektif atau dikenal dengan kata sifat. Sifat ini banyak, seperti rajin, pintar, malas, sibuk, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah noun. Noun ini dikenal dengan kata benda, seperti pilot atau farmer, petani, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, keterangan ini bagaimana? Letaknya paling akhir, seperti in the park yang ada pada layar. Nah, berikut adalah example dari describing people. Saya memilih Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih Ki Hajar Dewantara? Mungkin kita mengetahui saat waktu SD, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi di layar ini merupakan teks dari describing people tentang Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah lembar kerja peserta didik atau yang dikenal dengan LKPD. Sebagai seorang calon guru, hendaknya kita akan mengetahui atau bagaimana cara membuat lembar kerja peserta didik, karena ini sangat penting untuk mengumpulkan serta pemahaman siswa dalam hal-hal yang akan disampaikan. Ini berupa daring, yang berupa file, jadi bisa berupa Word yang saya tampilkan ini. Yang pertama adalah kelompok atau individu, itu berupa identitas. Jadi maupun kelompok maupun individu, jadi harus dibuat nama serta nama kelompoknya. Kalau individu, nama dan kelas, kelompok, nama kelompoknya, kelas dan anggotanya. Nah, dalam petunjuk dalam pengerjaan tugas ini ada baiknya dibuat beberapa petunjuk. Yang pertama yaitu bacalah doa sebelum mengerjakan soal-soal latihan. Yang kedua, pengisian identitas. Yang ketiga, perhatikan dan ikuti petunjuk. Yang keempat, kerjakan latihan. Lalu yang kelima, kerjakan sesuai dengan urutan yang diberikan. Latihan-latihan yang digunakan itu bisa berbagai macam. Nah, kali ini saya menggunakan skill reading dengan melampirkan satu paragraf tentang describing people, yaitu judulnya Julie. Jadi, guru bisa memberikan satu paragraf dan siswa akan memahami maksud dari paragraf tersebut sehingga bisa mengisi soal-soal yang ada di bawahnya. Selanjutnya, skill grammar review. Nah, biasanya dalam describing people ini banyak menggunakan adjectives. Nah, seperti panjang, pendek, panas, dingin, putih, hitam, dan lain sebagainya. Maksud soal ini yaitu di siswa disuruh untuk melihat yang mana bagian adjektif dalam paragraf tersebut. Lalu siswa akan membuat kalimatnya sendiri dengan menggunakan adjektif tersebut. Yang terakhir adalah bentuk penilaian. Nah, di sini saya menggunakan absensi 20%, tugas 30%, ujian 30%, dan forum diskusi berupa 20%. Jadi, jika dijumlahkan sebanyak 100%. Terima kasih atas perhatian dari RPP yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam salah tulisan dan lain sebagainya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.